Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rio. Jadi di video kali ini kita akan membahas Odoo, yaitu modul sales. Oke, jadi kalau misalkan penjualan itu bisa dari beberapa sumber. Yang pertama online atau e-commerce, kemudian yang kedua bisa melalui aplikasi point of sale atau ini yang terjadi misalkan di sebuah toko, dan yang terakhir bisa melalui salespersonnya langsung. Jadi door to door atau kita approach duluan melalui email dan lain sebagainya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas modul sales yang dapat digunakan oleh salesperson. Walaupun juga Odoo menyediakan untuk modul e-commerce dan juga point of sale. Oke, pertama-tama kita bisa ke bagian menu, kemudian kita pilih modul sales. Setelah itu kita akan masuk ke menu quotation. Jadi di sini adalah data-data quotation yang sudah dibuat. Ini merupakan data-data demo. Jadi di sini kita bisa lihat ada yang statusnya sales order, kemudian ada yang masih quotation, ada yang quotation send. Quotation send di sini artinya quotationnya sudah dikirim melalui email. Oke, yang pertama kita akan membuat quotation. Untuk membuat quotation, kita bisa ke bagian sebelah kiri, ke button new, kemudian kita bisa klik aja, dan nanti akan muncul form quotation baru yang dapat kita isi quotationnya. Jadi yang pertama di sini ada customer, tentunya kita bisa isi dengan customer yang akan kita ajukan penawaran. Kalau misalkan merupakan customer baru, belum ada pada database kita bisa tambahkan customer tersebut. Jadi kita bisa klik search more, kemudian di sini ada button new, dan kita bisa isi aja. Yang pertama di sini nama customernya, kemudian emailnya. Tentunya kita bisa lengkapi datanya, karena ini demo kita hanya akan isi nama dan emailnya saja. Kemudian kita bisa save and close. Oke, jadi customernya sudah kita pilih John Doe. Kemudian di sini ada expiration atau tanggal expire dari penawaran ini. Misalkan kalau misalkan quotationnya hari ini, kita bikin penawaran expire-nya mungkin di bulan depan. Kemudian untuk payment terms kita bisa isi juga, misalkan diwajibkan customer untuk membayar 2 bulan setelahnya, it's okay, kita isi 2 bulan. Dan di sini kita bisa masukkan produk-produk yang ingin kita tawarkan. Misalkan kita di sini adalah sebuah bisnis furniture, jadi kita bisa mungkin di sini masukkan corner desk left seat. Kita bisa masukkan corner left desk list. Kemudian di sini akan ada pilihannya, yaitu available option. Di sini kita confirm aja. Kemudian kita bisa tambahkan produknya lagi. Misalkan cabinet with doors. Di sini akan muncul kuantitinya yang bisa kita rubah-rubah, misalkan 10 ataupun 15. Ini kita bisa isi. Tentunya akan berpengaruh dengan subtotalnya. Nah, untuk harganya di sini mungkin kita tidak perlu hiraukan terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah oke, kita bisa ke kiri atas ada button save manually. Oke, kalau misalkan sudah berhasil tersave, nanti di sini akan tergenerate number dari salesnya, kemudian juga status dari sales tersebut. Ketika kita balik lagi ke table quotationnya, kita bisa lihat sales order atau quotation yang tadi sudah kita buat. Kita bisa masuk lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengiriman email quotation yang sudah kita bikin tadi. Di sini kita bisa ke bagian kiri, kemudian nanti ada button send by email. Kita klik aja. Oke, nanti di sini kita bisa pilih recipients-nya. Otomatis di sini akan mengarah kepada customer yang kita pilih. Kemudian juga beserta dengan email customer tersebut. Untuk subjeknya tentu aja kita bisa rubah-rubah. Di sini misalkan quotation, kemudian nomor quotationnya, kemudian body dari emailnya juga bisa kita
edit-edit, dan juga di sini kita kirimkan PDF dari quotation tersebut gitu. Setelah itu kita bisa klik send. Oke, kalau misalkan sudah berhasil, nanti statusnya di sebelah kanan atas dari quotation akan berubah menjadi quotation send. Kemudian kita juga bisa lihat di bawah pada bagian history. Jadi di sini 8 menit yang lalu kita bikin sales order yang masih quotation. Kemudian di sini kita kirimkan quotation tersebut ke email John Doe. Kalau misalkan kita klik button email ini, nanti di sini akan terlihat recipient name-nya, kemudian email address, dan juga apakah di sini berhasil terkirim atau enggak. Karena saya di sini tidak memiliki outgoing email, maka di sini connection-nya fail atau gagal terkirim. Tapi kalau misalkan kita sudah setting outbound email pada konfigurasi Odoo, tentunya nanti akan bisa. Tapi di sini nggak apa-apa, di sini sudah tercatat quotation-nya menjadi quotation send. Selanjutnya adalah kalau misalkan quotation-nya itu diterima sama customer dan customer memberikan PO, maka kita akan rubah status quotation tersebut menjadi sales order. Caranya gampang, kita bisa ke bagian kiri aja. Di sini ada button confirm. Kita klik confirm. Kalau misalkan sudah, nanti statusnya di sebelah kanan akan berubah menjadi sales order, dan di sini akan terdapat button delivery karena tentunya produk kita harus di delivery kepada customer. Tapi di sini di sebelah kiri atas ada create invoice. Artinya kita sudah bisa bikin invoice dari sales order ini. Tentunya biasanya flow-nya kita akan kirim dulu produknya kepada customer. Setelah customer terima, baru kita akan bikin invoice-nya gitu. Tapi di sini kita pengen langsung bikin invoice-nya. Jadi kita bisa klik aja button create invoice. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan. Untuk bikin invoice itu bisa regular invoice atau bisa down payment. Down payment-nya pun ada 2, percentage dan juga fixed amount. Di sini kita gunakan regular invoice aja. Setelah itu kita bisa klik create and view invoice. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini terdapat error, jadi kita tidak bisa membuat invoice-nya. Kita harus mengirim produk kita terlebih dahulu, baru kita bisa bikin invoice-nya. Jadi di sini kita bisa klik aja button delivery. Jadi ada satu delivery, kita klik. Kemudian nanti kita akan masuk ke delivery note-nya. Di sini kita validate aja. Terus kemudian kita klik apply. Oke, di sini kita no back order aja. Nah, setelah delivery note ini statusnya telah done atau telah dikirimkan, baru kita balik lagi ke quotation kita, baru bisa kita bikin invoice. Di sini kita pilih yang regular invoice dan create and view invoice. Oke, di sini udah kita bikin invoice-nya, tinggal di sini statusnya masih draft, tinggal kita post aja biar invoice tersebut bisa masuk ke jurnal pada accounting. Di sini kita confirm aja. Maka statusnya akan berubah menjadi post. Kalau kita balik lagi ke quotation kita atau ke sales order kita, di sini flow-nya sudah selesai. Di sini pun kita bisa lihat historinya dari quotation send berubah menjadi sales order. Kemudian di sini udah satu delivery, satu invoice sudah tercatat semua. Jadi sudah selesai. Oke, yang terakhir kita bisa print quotation atau sales order yang udah kita bikin. Jadi kita bisa ke kanan atas aja. Nanti di sini ada button print, kita klik, kemudian kita pilih yang quotation atau order.
Kita tunggu aja terlebih dahulu. Nah, di sini dia akan nge-generate PDF yang akan langsung terdownload. Kalau misalkan kita buka, hasil quotation-nya adalah seperti ini. Jadi ini description produknya, kemudian ada payment terms, kemudian ada order date, salesperson, di sini ada order number-nya, dan juga ada customer name-nya yaitu John Doe. Nah, tentu aja template ini sebenarnya nggak kita pengenin, atau sebenarnya setiap perusahaan itu memiliki template quotation dan sales ordernya masing-masing. Sebenarnya kita bisa untuk custom, jadi kita bisa balik aja ke table dari quotation. Kemudian di sini ada quotation layout. Di sini kita bisa customize. Nah, di sini kita bisa terdapat beberapa pilihan dari warna, kemudian kita masukkan logo kita, kemudian di sini company details-nya. Yang di bawah logo ini bisa kita edit, footer, dan juga page formatnya. Tentunya ini customize yang simple. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau rubah-rubah kayak posisi ini sebenarnya nggak bisa. Tapi itu bisa dilakukan dengan kita coding gitu. Kita coding reportnya. Tapi kita tidak akan bahas untuk kali ini. Jadi kita akan pilih aja cara yang mudah, yaitu dengan customize quotation layout. Mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih.